Biarlah ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, tapi sungguh sikap hati kami di hadapan Tuhan, sebab Tuhan itu melihat hati kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Selamat sore, apa kabarnya? Luar biasa ya, walaupun ada masalah tetap luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah ya mengatasi kejenuhan. Ya, yang namanya manusia dalam hidup kita ini pasti satu saat kita akan merasa jenuh. Amin apa amin? Siapa yang hari-hari ini hidupnya lagi jenuh? Ya, mengaku puji Tuhan ya. Tadi yang ibadah tadi banyak yang pencitraan, pada nggak ngaku. Ya. Kita ya itu normal saudara, namanya manusia itu kita merasa jenuh. Apalagi kita melakukan aktivitas yang setiap hari begitu ya, dan lama-lama kita ini bisa merasa jenuh, merasa bosan, lalu jiwa kita mulai tertekan. Nah, saya belajar tentang apa sih itu jenuh itu saudara. Ternyata beberapa ahli ya psikologi melakukan sebuah penelitian dan mereka menemukan bahwa manusia itu bisa jenuh karena yang pertama adanya rasa tidak puas, dan yang kedua kurangnya hormon bahagia yang diproduksi dalam tubuh. Jadi ternyata tubuh kita ini bisa memproduksi hormon bahagia loh. Tuhan itu baik, amin. Karena bayangkan kalau tubuh ini nggak memproduksi hormon bahagia, ya saya yakin udah banyak yang stres. Semua pasti gila kali lari-lari di jalan. Tapi karena Tuhan baik, Dia itu memberi kepada manusia itu yang namanya hormon bahagia saudara. Nah, hormon-hormon bahagia itu adalah salah satu ya zat kimia yang bekerja dan dihasilkan di otak ya manusia. Ya, dan saudara bisa belajar lebih jauh kalau saudara pengen belajar tentang hormon bahagia itu apa. Ada yang namanya dopamin, serotonin, endorfin, dan itu zat-zat banyak terdapat di dalam ya kayak narkoba, obat yang biasa morfin ya. Kenapa orang itu kalau pakai morfin rasanya tenang? Ya, orang itu kalau disuntik narkoba itu rasanya melayang. Dia lupa masalahnya, ya dia lupa utangnya, ya, lupa istri. Kalau yang stres dengan istri, yang jenuh dengan istri, ya, orang mencoba melarikan diri karena memang ya zat-zat itu bisa menghasilkan hal-hal yang bisa membuat manusia itu rasanya happy. Tetapi itu semua kan tipuan saudara. Ya, nah Tuhan itu menciptakan hormon bahagia dalam diri manusia dan itu bisa keluar sebenarnya. Ya, dan para ahli psikolog itu memberikan tips untuk bagaimana kita bisa memproduksi hormon bahagia dalam diri kita yang dari luar nih, yang sifatnya eksternal. Misalnya dengan berolahraga. Ternyata olahraga itu bisa memproduksi hormon bahagia dalam tubuh manusia. Ya. Tetapi ya makanya saudara kadang lihat ada orang nge-gym 8 jam, ya. Kalau kita hanya mendapatkan kebahagiaan dari luar, dari olahraga, nah itu pura-pura bahagia. Banyak kan sekarang orang pura-pura bahagia tuh. Ya, foto di gym terus, foto olahraga terus. Ya, ini tanda-tanda orang pura-pura bahagia nih. Ya. Nah, ini faktor-faktor yang dari luar diri yang bisa sih saudara. Makanya kita lihat kadang orang tuh olahraga kok ya bahagia ya. Kalau kita tapi hanya memenuhi yang dari luar, maka jatuh-jatuhnya kita ini pencitraan. Karena untuk bisa memuaskan jiwa manusia dibutuhkan kebahagiaan yang muncul dari dalam. Amin. Nah, kita mau belajar ketika Daud saudara dia mengalami tekanan, kejenuhan dalam hidup. Ya, kita buka bersama Mazmur 43 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 43 mulai ayat yang ketiga saudara. Daud itu ketika dia tertekan, ketika dia jenuh, dia datang mencari Tuhan. Yang pertama, saat engkau jenuh, datang cari Tuhan. Daud berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke
mesbah Allah, katanya menghadap Allah yang adalah apa? Sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Sampai situ dulu. Daud bilang begini saudara, waktu dia merasa tertekan, hatinya jenuh, dia datang mencari Tuhan. Kata Daud, Tuhan itu adalah sumber apa? Sukacita dan kegembiraan. Ya, hormon bahagia tadi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan kita sukacita dan kegembiraan. Kita ini perlu Tuhan dalam hidup ini saudara. Karena memang hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan. Mau saudara akui atau tidak, sebagai seorang hamba Tuhan atau jemaat, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak, semua kita akan mengalami masalah, bahkan satu saat akan mengalami yang namanya kejenuhan. Itu memang kita pengkhotbah berkata, aku melihat segala sesuatu yang diciptakan dunia ini hanya melelahkan diri manusia. Bayangkan kita kerja dari pagi sampai malam, yang anak-anak kuliah, ya sekolah. Ya kalau mau dipikir kata pengkhotbah semua itu kesia-siaan. Karena kita mati tidak bawa apapun juga. Tapi kan kita hidup ini harus makan dah. Harus cari uang. Karena kita bilang orang yang gak kerja tidak boleh makan. Kita bekerja untuk cari uang. Bekerjalah supaya kau dapat uang. Ya karena uang tidak dibawa mati. Tapi uang dipakai untuk hidup. Orang kalau hidup gak ada duit bikin masalah hidupnya. Bener gak? Ya, kita punya anak, sudah menikah, udah punya anak, nggak punya uang. Orang tua yang susah kan, bahkan bisa menyusahkan orang lain. Akhirnya utang kanan kiri, nggak bayar. Satu saat kita jenuh dengan pekerjaan kita, tapi waktu kita jenuh, cari Tuhan. Dan katakan, Tuhan engkau sumber kegiranganku, engkau sumber sukacitaku. Ya. Kita bisa saudara olahraga menambah hormon bahagia, tapi itu hanya bersifat dari luar. Yang dari dalam itu, waktu kita dekat dengan Tuhan, dikatakan Daud bilang, Tuhan sukacitaku dan dia kegembiraanku. Kalau kita sudah bersukacita dengan Tuhan, apa yang bisa membuat kita jenuh? Ya waktu kita ini jenuh, kita bisa mengangkat pujian, kita nyanyi memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan turun, kita dikuatkan. Ya kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Hidup ini melelahkan. Tapi kan kita gak bisa pilih. Kita sudah ada di dunia. Kita harus melewati hidup ini. Harus menjalani hidup ini. Gak bisa lari. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Ya jangan lari. Hadapi hidup ini saudara. Ya, Daud bilang, aku akan pergi ke mesbahmu, menghadap kepada Allah, sebab dia sukacitaku dan kegembiraanku. Jangan kedugem, ya, jangan cari bahagia di dugem. Kau akan kecewa, ya akan makin stres, makin parah. Tapi cari Tuhan yang pertama. Ya, alami Tuhan secara pribadi. Lalu Daud berkata begini, ayat yang kelima. Ya, ketika hatinya tertekan, ketika dia merasa jenuh, baca bersama, Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita menghadapi persoalan kejenuhan dalam hidup ini, kita bosan dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, cari Tuhan. Yang kedua, bersyukur lagi kepada Tuhan. Kenapa Daud berkata aku akan bersyukur lagi? Karena kata bersyukur lagi di sini berat saudara. Saat keadaan tidak enak, saat keadaan menjenuhkan, tapi kita datang untuk bersyukur lagi. Seringkali kita lupa bersyukur loh. Apa hal terbesar dari hidup kita yang harus kita syukuri? Yang pertama, hidup itu sendiri. Pernah nggak engkau bersyukur untuk hidupmu? Berapa banyak di antara kita yang bangun pagi bilang, Tuhan tiap hari, Tuhan terima kasih untuk hidup yang engkau beri buatku. Amin. Syukuri hidupmu saudara. Seberat apapun hidupmu, engkau masih hidup. Kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan.
Walaupun banyak masalah, persoalan kita jenuh, tapi syukuri hidupmu. Terima kasih Tuhan buat hidupku. Ya, untuk ndak stres, jenuh, syukuri hidupmu. Bapak-bapak, jangan kau menduduh kau yang paling stres. Seringkali saya mendengar, itu istri saya nggak ngerti bu, aku ini bapak cari duit, aku ini stres. Kalau kau mau tahu, istrimu tuh lebih stres. Apalagi yang cuma di rumah, setiap hari dia kerja di rumah, urus anak sampai malam. Ya, bapak-bapak masih bisa pergi keluar. Salah satu cara untuk menghilangkan stres dan bisa menambah hormon bahagia itu katanya sering-sering keluar. Kalau jangan mengurung diri terus di rumah. Orang kalau sudah jenuh mengurung diri, nggak mau ketemu siapa-siapa, makin stres kau. Bisa berakhir bunuh diri. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Semakin kita beradaptasi ketemu orang, itu ada hormon bahagia yang keluar. Jangan mengurung diri. Ya, jadi bapak-bapak jangan kau pikir cuma kau yang stres, istri itu lebih stres. Ya, makanya sering-seringlah ajak istrimu pergi ke luar. Saya ini dulu ibu rumah tangga, bener-bener murni ibu rumah tangga loh. Suami saya pergi kerja di gereja, saya di rumah dari pagi sampai malam urus anak itu. Anak 3, dari cuci, nyuci, nyetrika, masak, ngepel, nyapu. Ya, kadang suami saya pulang mau pergi, saya tanya mau kemana saya, mau isi bensin, ikut, cuma ke pom, saudara, ikut saya. Ya, ganti daster cepet-cepet, ganti naik di motor. Seneng cuma lihat pom bensin. Bahagia itu saudara. Nah, padahal cuma lihat pom bensin itu, karena sudah sumpah cuma lihat kompor, wajan, lihat cucian, lihat setrika. Ya, jadi kalau dia ikut ya saya, ayo. Apalagi kalau suami saya lagi bermurah hati, mampir makan bakso yuk. Aduh, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Bahagianya aku. Ya, bapak-bapak istrimu tuh banyak yang stres loh. Apalagi kalau bapak-bapaknya berkata, saya nggak mau tahu ya, cukup nggak cukup 2 juta sebulan, mampus itu. Makanya tingkat kesetresan yang paling tinggi itu pada ibu-ibu rumah tangga. Ya, dia harus mencukupkan diri dengan apa yang apalagi kalau suaminya pelit. Ini saudara. Jadi ayo kita usahakan, karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi dalam diri kita yang ciptakan. Amin. Ya, syukuri istrimu. Tuhan, terima kasih buat istriku, walaupun dia cerewet, tapi syukuri. Amin. Karena cerewetnya istri-istri itu ada baiknya buat suami. Pokoknya istri benar terus. Ya, biar dia cerewet tapi itu untuk kebaikan suami. Ya, tapi kalau bapak-bapak pelit itu bukan untuk kebaikan istri itu. Ya, karena jeleknya istri itu pasti untuk kebaikan suami. Ibu-ibu, syukuri suamimu. Tuhan, aku bersyukur buat suamiku sekalipun dia pelit. Amin ibu-ibu. Ya, belajar, tidak ada ibu-ibu yang amin loh. Tadi bapak-bapak pada amin saya suruh. Begitu ibu-ibu ini tidak ada yang amin. Ibu-ibu ini kepala batu juga ya. Bertobat ibu-ibu ya. Doakan suamimu. Tuhan, terima kasih buat suamiku ini walaupun pelit tapi aku bersyukur. Amin. Ya, ada ibu-ibu ngomong sama saya, Bu, saya mau bunuh itu anjingnya suamiku. Kenapa kau mau bunuh? Saya mau kasih racun. Kenapa? Itu suamiku lebih sayang sama anjing daripada sama saya. Tiap kali pulang kerja nggak masuk rumah, belok kiri ke kandang dogi, mainan sama dogi setengah jam baru masuk rumah. Saya bilang ada yang salah loh Bu. Daripada kau bunuh itu dogi, kau berdosa. Lebih baik kau belajar dari dogi itu. Kenapa suamimu kalau pulang kerja langsung ke kandang dogi? Saya ini punya dogi. Saya kalau pulang dari luar kota, saya belum masuk rumah itu dogi saya di dalam udah kangen sama saya. Begitu saya masuk, dia peluk, dia cium, wah dia muter-muter seneng. Saya bilang coba ibu begitu. Kalau suami pulang ciumi, peluk suamimu, berlakulah seperti dogi itu. Ya, sebelum dia belok kanan, ibu cegat dulu di depan pintu pagar tuh. Ya, maka suamimu pasti senang. Lagian ibu kalau suami pulang bukannya disambut, bawa uang gak? Lebih galak dari anjing galak ibu-ibu ini. Ya, saya bilang jangan kau bunuh itu dogi, kau berdosa ibu. Belajarlah dari dogi supaya bisa menciptakan bahagia saudara. Ya, Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kata bersyukur lagi ini berat, tapi bersyukur.
syukuri anak-anakmu, ya. Sekalipun kadang mereka itu bikin kita ya sakit kepala, Tuhan terima kasih buat anak-anakku. Dan aku percaya masa depan mereka pasti Tuhan yang pegang kendali, amin. Coba saudara, kalau kau jenuh berhenti sejenak. Kalau engkau jenuh, engkau bosan, Tuhan mau engkau berhenti sejenak untuk engkau mencari Tuhan. Ayo bangkitkan kembali semangatmu dengan hadirat Tuhan. Enggak ada satu orang pun di luar sana yang bisa membangkitkan semangatmu kecuali dirimu sendiri, saudara. Enggak ada orang di luar sana yang peduli dengan kau. Kita harus menolong diri kita sendiri. Datang cari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Makanya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31 berkata begini. Yesaya 40 ayat 29 baca bersama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita yang lelah, yang jenuh hari-hari ini. Jangan cari pelampiasan di tempat lain. Jangan main game kalau engkau stres. Cari Tuhan, amin. Ya, jangan dugem. Ya, jangan lakukan sesuatu yang lain yang sifatnya hanya datang dari luar, tapi cari Tuhan karena Tuhan memberi kekuatan dari dalam. Dan yang dari dalam itulah yang kekal, saudara. Dia berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang kalau sudah tidak semangat, susah. Makanya orang kalau sakit kanker, saudara, dokter lihat, di saat semangatnya drop, ini pasti cepat mati. Tapi separah apapun sakitnya, kalau dia masih semangat, masih ada harapan. Ya, siapa yang dapat memulihkan semangat kita? Tuhan yang bisa. Ya, semangat untuk apapun, untuk bekerja, untuk apapun, ya, untuk diet yang mau kurus, ya, perlu semangat juga loh. Kita ini kan semua tahu caranya kurus itu apa. Oh, enggak usah makan pagi, nanti siang. Saya tuh suka ketawa kalau suami buka-buka, ini loh saya. Kalau mau kurus itu enggak usah sarapan. Pagi makan telur, nanti olahraga, terus siang tok makan, nanti sore sudah stop. Saya bilang semua sudah tahu itu teori. Kita berdua tuh suka kata, semua tahu saya itu kalau kamu lakukan, udah kurus itu, sehari sekilo bisa. Kalau semangat melakukan, masalahnya ini semangat ini nih. Siapa yang bisa maju semangat selain diri kita sendiri? Ya, makanya saya kadang lihat suami saya tuh kalau bangun pagi duduk sebentar terus semangat. Ya dia memacu dirinya sendiri. Ya, sekarang treadmill, saudara, makanya perutnya mulai hilang. Ya, sebenarnya mau kurus itu kan cuma dua, ya, semangat olahraga sama jamu, jaga mulut. Ya, jamu itu jaga mulut. Mulutnya dijaga tuh, jangan semua dimakan, saudara. Ya, jadi kita berusaha. Nah, firman Tuhan bilang cuma Tuhan yang bisa memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin engkau udah gak semangat dengan rumah tanggamu hari ini. Kau jenuh dengan istrimu. Kau jenuh dengan keadaan. Perceraian bukanlah jalan terbaik. Minta sama Tuhan diberi kekuatan baru, dikasih semangat yang baru. Ayat berikutnya berkata begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang lelah, lesu, saudara. Masih muda udah sakit-sakitan. Ya, anak-anak muda sekarang nggak olahraga, olahraganya mereka tuh cuma jari gini, scroll terus. Ya, jadi banyak dari mereka itu yang hari-hari ini masih muda tapi udah jompo, tulangnya sakit. Ya, ini sedikit udah. Saudara, ya handphone itu, internet itu membuat orang jompo. Karena kurang bergerak, udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya di kamar seharian, membunuh pelan-pelan loh. Makanya Alkitab tuh gak pernah salah, orang-orang muda menjadi lelah, lesu, ya, teruna-teruna bahkan jatuh tersandung. Tetapi ayat yang berikutnya 31, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, hari-hari ini banyak orang berjatuhan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, makanya cari Tuhan. Nantikan Tuhan bekerja di hidup kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Nggak peduli umurmu berapa, kalau kau cari Tuhan, Dia beri engkau kekuatan baru. Kenapa di kita ini diumpamakan seperti Raja Wali? Burung Raja Wali itu burung yang sangat-sangat senang kalau ada badai. Karena dia sangat menikmati badai, angin yang kencang. Kenapa? Dia memakai kekuatan badai itu untuk dia melayang di tengah badai dan membawa dia naik lebih tinggi. Ini gambaran kehidupan orang Kristen. Setiap badai, pencobaan yang datang dalam hidupmu, pakai itu menjadi sebuah kesempatan untuk engkau naik level iman yang lebih tinggi, saudara. Ya, jalani setiap badai hidup, nikmati bersama dengan Tuhan. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tapi tidak menjadi lelah. Ya, kenapa ada orang yang berkata seringkali, kok kamu itu begitu kuat? Ya iya, karena saya mengandalkan Tuhan. Hantaman persoalan yang seberat apapun, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, firman ini berkata, kita ini diberi kekuatan, kita berlari tapi nggak lesu, kita berjalan tapi tidak lelah. Dopingnya dari mana? Dari Tuhan. Kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak pergumulan, tapi kita semakin kuat karena Tuhan yang menjadi kekuatan di hidup kita, saudara. Mari hari-hari ini, saudara, kita jangan kalah dengan keadaan, kita jangan menyerah, jangan jenuh dengan setiap apa yang sudah Tuhan beri. Mulai belajar, syukuri keluargamu, syukuri anak-anakmu, syukuri istrimu, syukuri suamimu, syukuri pekerjaanmu hari ini. Kenapa engkau syukuri pekerjaanmu? Karena di luar sana banyak orang yang sedang cari pekerjaan tapi mereka tidak dapat pekerjaan. Begitu banyak orang yang hari-hari ini sedang kehilangan pekerjaan. Dan apa yang ada di depanmu, syukuri dan kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Ya, kita harus cari uang supaya kita bisa hidup layak. Ya, dan firman Tuhan bilang ya, orang yang gak cari uang gak bisa makan. Jangan sedikit-sedikit kutuki pekerjaanmu. Karena di luar sana banyak orang gak punya pekerjaan. Mari mulai syukuri karena lewat pekerjaan itulah Tuhan mencurahkan berkatnya bagi kita. Amin, saudara. Selama engkau hidup, jam-jam hidupmu kau pakai buat apa? Apakah engkau pakai untuk menikmatinya demi keinginan dan kesenangan dirimu sendiri? Atau engkau mau berkorban? Ya, untuk orang lain, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, waktumu. Ya, atau untuk orang-orang di luar sana. Memang walaupun itu berat, seringkali kita jenuh, tapi waktu kau ingat hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, itu sesuatu yang mulia, saudara. Amin. Karena hidup ini bukan hanya tentang kita. Hidup ini bukan hanya mencapai apa yang kita mau, tapi hidup ini harus kita hidupi untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Dan maunya Tuhan, kita harus menjadi berkat dan kepanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Jadi ketika satu saat kita dipanggil menghadap Tuhan, ya, kita itu tidak menjadi orang yang egois. Kita nggak jadi orang yang cuma berkata, aku jenuh Tuhan dengan hidupku, makanya aku nggak bikin apa-apa, aku malas Tuhan kerja, aku malas Tuhan gini, atau aku pakai hidupku untuk tiap hari aku menikmati hidupku. Hello, kau jangan egois loh. Karena hidup ini bukan milikmu, tapi hidup ini milik Tuhan. Ketika satu saat kita menghadap Tuhan, kita mati kelak, kita bisa beri Tuhan, aku engkau beri waktu hidup misalnya 70 tahun. Berapa puluh tahun yang engkau pakai untuk hidup mengabdi kepada Tuhan, bekerja dengan sekuat tenaga, dan hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berapa banyak waktu Tuhan akan kalkulasi loh. Kau dikasih hidup 70 tahun, berapa puluh tahun kau cuma hidup untuk kepentingan dirimu sendiri. Ya, kau main game, kau olahraga terus, kau make up terus, kau di salon terus, kau rapi terus, itu akan ditanya Tuhan. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita waktu-waktu yang Tuhan beri, karena hidup ini adalah milik Tuhan. Ya, berapa banyak waktu yang kita pakai, saudara, untuk hidup kita bisa menjadi berkat, untuk hidup kita melayani Tuhan, itu ditanya loh. Ya, untuk apa? Berapa banyak berkat yang sudah Tuhan percayakan kepadamu? Berapa banyak yang kau pakai untuk menabur? Berapa banyak yang kau pakai beli tas terus tiap bulan? Tobat, amin. Ya, saya tiap bulan, coba kalkulasi, setiap bulan beli tas berapa ratus juta? Ya, setiap bulan untuk kepentingan salonmu, kecantikanmu, berapa ratus juta yang kau pakai? Taburannya berapa? 10 juta. Minder gak sama setan? Minder, saudara. Bertobat loh kita ini. Karena satu saat Tuhan akan mintai pertanggungan jawab. Ya,
Jangan pakai uangmu, apalagi kau pakai berkatmu untuk dosa. Bertobat saudara. Ya, banyak bapak-bapak yang pelihara simpenan. Ya, peliharaan no, ani-ani yes. Ya, ani-ani no, simpenan yes. Nah itu sama aja podoai, sama-sama setan. Bertobat. Ya, jangan sampai saudara. Hai, dikatakan pria-pria, jangan kau terkena dengan mulut perempuan jalang. Ya, sebab untuk apa kau pakai hartamu kalau itu kau beri untuk perempuan jalang, sebab jalannya menuju ke dunia orang mati, ke jalan arwah-arwah. Ngeri, sekarang banyak orang ya punya simpenan. Ya, ada juga ya kemarin saya layani lesbi, ya, simpenannya lesbi, homo, simpenannya homo. Lalu uang dihamburkan untuk dosa. Kebinasaan sedang mengintai saudara, bertobat. Hari ini kita bertobat. Ada juga ibu-ibu yang simpen berondong. Sekarang banyak, ya. Ya, biasanya kan sugar daddy, ini mami sugar mami. Ya. Sugar mami atau apalah itu sebutannya. Bahaya saudara. Mari kita bertobat loh. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang benar, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita sedang di hari-hari terakhir masa-masa penantian Tuhan. Jangan sampai kita binasa, jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita tertinggal. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh bertobat, kita doa sama-sama hari ini. Tuhan, jangan sampai ada anak-anakku yang tertinggal, jangan sampai ada keluargaku yang tertinggal, jangan sampai suamiku, istriku tertinggal. Mari kita sama-sama berjuang. Karena kalau Tuhan datang saudara, biar dia dapati kita ini di dalam perkenanannya. Mari banyak bersyukur, mari banyak mencari Tuhan hari-hari ini, amin. Karena waktu engkau cari Tuhan, ada ucapan syukur, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Saya undang imam musik maju ke depan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita percaya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun tekanan, apapun persoalan, kejenuhanmu hari ini, bilang sama Tuhan saudara. Kita harus bersyukur karena kita ada hari ini. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini, semua itu hanya karena berkat Tuhan. Jangan sampai semuanya terlambat dan kita kehilangan kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat. Bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sungguh ku bersyukur. Karena kasih-Mu yang ada dalam hidup kami, aku ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan syukuri saudara karena apapun yang kita alami, kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita.